Ibnu Athaillah hendak mengatakan bahwa banyak orang alim tapi tadi ilmunya itu tidak bermanfaat. Ilmunya justru bukan menjadi sebuah piranti untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru kemudian bisa menjauhkan diri dari Allah. Janganlah kalian bersamai orang yang perilakunya tidak membuat kamu mendekatkan diri kepada Allah. Pasti dia tahu alasannya, ya saya mau ikut-ikutan lah, ya lama-lama kita akan menjadi terbawa arus untuk mudah ya menuruti hawa nafsu. Orang yang menguasai ilmu ini malah terkuasai oleh nafsu begitu ya. Godaan orang alim ya sekali lagi adalah dia merasa dirinya dia merasa dirinya hebat begitu ya, karena dia merasa dirinya paling pinter. Ini juga menjadi sebuah penyakit tersendiri begitu ya. Apalagi saudara-saudara yang sekarang masih di struktural misalnya, di jabatan-jabatan struktural, maka tentu membutuhkan ekstra kehati-hatian ya. Jangan kemudian malah menjadi kontraproduktif ya karena salah memilih teman begitu ya, salah memilih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-36. Seperti biasa masih terkait erat dengan hikmah ke-35 yang kemarin sudah kita ulas. Di mana ke-36 ini Ibnu Athaillah sifatnya lebih memberikan saran ya, saran agar kita semakin baik. Dan saran tersebut adalah agar kita mampu memanage nafsu kita, begitu ya, sehingga disarankan untuk kemudian bergaul atau bersahabat dengan orang-orang yang mampu memanage nafsunya dengan baik. Bahkan sarannya termasuk agak ekstrim, begitu ya, karena menggunakan sebuah ilustrasi ya, bahwa bersahabat dengan orang alim tapi selalu menuruti hawa nafsu itu jelek. Lebih baik bersahabat dengan orang bodoh tapi tidak menuruti hawa nafsu. Lah, untuk mendalami ya bagaimana saran dari Ibnu Athaillah, kita akan bacakan dulu matan sekaligus nanti kita uraikan melalui syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-36. Wali antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Wali antashaba, dan sesungguhnya ya persahabatan kamu ya, lan yakti anapun utawi olehe ngancani siro, ini kalau dalam tarkib pesantren begitu ya. Wali antashaba ayyuhal muridu, hai wong kang ngarepaken usul maring Gusti Allah, wahai orang yang menghendaki usul pada Allah, jahilan, jadi membersamai atau bersahabat atau berkawan ya, atau berteman dengan orang yang bodoh bil ulumil zahiriyati, dengan ilmu-ilmu yang zahir ya, ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu yang kelihatan, yang kelihatan ya, yang zahir tadi. Layar do, yang tidak rela atau yang tidak nurutin ya an nafsihi, terhadap nafsunya. Jadi sesungguhnya bergaul dengan orang bodoh yang tidak selalu atau tidak nurutin hawa nafsunya begitu ya, iku khairun, lebih bagus laka maring siro, itu lebih baik laka bagi kalian min antashaba, ketimbang ya, atau dibanding dengan kalian membersamai atau bersahabat atau berteman aliman, dengan orang alim, dengan orang pinter begitu ya, bidzalika, dengan atau kelawan mengkono-mengkono al-ulum al-zahiriyah ya,
Yardha an nafsihi, yang senantiasa rela atau menuruti hawa nafsunya. Menurut saya, saudara sekalian yang saya hormati, ini sebuah ilustrasi ya atau saran yang sangat ekstrim gitu ya. Bagi Ibnu Athaillah ya, nasihat yang disarankan atau yang disampaikan kepada kita ya, agar kita mampu memanage nafsu dengan baik ya, karena nafsu adalah pangkal segala kemaksiatan sebagaimana kita kemarin ulas di hikmah yang ke-35. Bahwa kita bersahabat dengan orang yang bodoh secara ilmu, tetapi hati-hati, kemudian taat, dan mampu memanage hawa nafsunya, itu jauh lebih bagus efeknya terhadap kita daripada kita bersahabat dengan orang yang alim, ya, orang yang banyak pengetahuannya, tapi sembrono. Bahkan ya senantiasa menuruti hawa nafsu. Sehingga menurut saya ini sebuah ilustrasi yang menohok, katakanlah begitu nih ya. Artinya mungkin ya kalau kita meminjam istilah hermeneutika mencari jejak yang tak terkatakan gitu ya. Ibnu Athaillah hendak mengatakan bahwa banyak orang alim tapi tadi ilmunya itu tidak bermanfaat. Ilmunya justru bukan menjadi sebuah piranti untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru kemudian bisa menjauhkan diri dari Allah. Kata sebuah hadis ya, man istada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah, manis dada ilman, tapi lam yazdad hudan, tetapi tidak kemudian bertambah hidayahnya begitu ya. Lam yazdad minallah, tidak akan bertambah apapun dari Tuhan, dari Allah, illa bu'dan, kecuali tambah jauh. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, kita harus melakukan introspeksi, harus melakukan muhasabah. Bertambahnya pengetahuan kita, bertambahnya anugerah ilmu dari Allah kepada kita, ini mesti harus menjadi bahan di mana kita harus lebih mampu untuk memanage hawa nafsu. Tidak boleh justru kemudian tambahnya ilmu menjadi kita pintar berhelah, ya, pintar mencari alasan, pintar kemudian mencari-cari dalih begitu ya, untuk membenarkan sesuatu yang mungkin tidak benar, atau untuk membolehkan sesuatu yang sejatinya tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu betapa ini menjadi nasihat yang sangat penting menurut saya, yang ternyata Ibnu Athaillah tidak hanya menyebutkan saran bersahabat yang baik seperti apa di dalam hikmah 36, tetapi di dalam hikmah yang lain ya, seingat saya nanti di hikmah ke-44 itu ada nasihat atau ada saran yang sangat ekstrim juga gitu ya. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Insyaallah bunyinya seperti itu. La tashab, janganlah kalian bersahabat atau membersamai begitu, atau mengakrabi, man la yunhiduka haluhu. Membersamai, janganlah kalian membersamai orang yang perilakunya tidak membuat kamu mendekatkan diri kepada Allah. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan jangan juga bersahabat dengan seseorang yang kata-katanya tidak menunjukkan atau tidak menunjukkan kepada kebaikan. Di sini menurut saya menjadi sebuah warning sejatinya begitu ya. Bagaimana kita sebagai orang yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa sendiri di dalam kehidupan, senantiasa muasyarah, senantiasa bersosialisasi dan senantiasa berjejaring begitu ya. Tapi dalam konteks sofistik, betapa Ibnu Athaillah mewarning kepada kita agar kita ekstra hati-hati. Nah, oleh karena itu sedikit untuk memperkuat begitu ya dari Thariqah Syadziliyah yang saya ketahui, karena kebetulan memang Ibnu Athaillah ini adalah salah satu pengikut atau salah satu yang mendalami begitu ya Thariqah Syadziliyah, setahu saya tentu. Di dalam prinsip ajaran dari Thariqah Syadziliyah itu ada kalimat innal umdata fi thariqi syadziliyati as-suhbatu sholihatu ma'al ihtidai ya. Wal mahabbatu shadiqatu ma'al iqtidai. Sesungguhnya prinsip ajaran dari Thariqah Syadziliyah adalah as-suhbah as-sholihah, bersahabat yang baik. Jadi membersamai orang-orang baik ya, ma'al ihtidai, untuk mendapatkan petunjuk. Nah, oleh karena itu seiring dengan hikmah ke-36 yang di bagian pertama ini yang tadi saya bacakan, betapa pentingnya kita mampu tadi bersosialisasi, bermuasyarah, lalu mengakrabkan diri dengan orang-orang yang baik tadi itu.
Sampai-sampai begini ya, sampai-sampai diilustrasikan bersahabat dengan orang yang bodoh secara ilmu tapi hati-hati, tapi tidak menuruti hawa nafsu itu jauh lebih baik daripada bersahabat dengan orang pinter tapi justru menuruti hawa nafsu. Nah, oleh karena itu tentu idealnya ya kita bersahabat dengan orang pinter, tapi orang pinter yang juga tidak nurutin hawa nafsu. Artinya orang pinter yang juga pinter memanage hawa nafsu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian yang saya hormati, ini kata-kata wali antas haba, ini di dalam syarah disebutkan ai wallahi li antas haba, demi Allah ya. Persahabatan kalian, ya begitu ya, atau kebersamaan kalian atau pertemanan kalian ayyuhal muridu, wahai orang yang menghendaki usul kepada Allah, jahilan bil ulumi dzahiriyati ya, dengan orang bodoh yang bodoh tadi dengan ilmu-ilmu zahir, layar do'an nafsi, tapi yang tidak rela atau tidak terbelenggu dan tidak tidak terbelenggu oleh hawa nafsunya, bi ayas khuto alaiha ya, ini keterangannya bi ayas khuto, mohon maaf karena sakhoto yaskhotu ya, bi ayas khuto alaiha gambare yento bendu ya, atau marah atau tidak rela begitu ya, alaiha ing atase nafsu, wayak takida dan juga meyakini naqsoha ing kurangnya nafsu begitu. Jadi orang bodoh tetapi justru dia tidak suka dengan hawa nafsu tadi itu, sekaligus juga menyadari bahwa nafsu itu selalu kurang kata Allah itu, sehingga harus dimanage dengan baik. Khairun laka min antas haba aliman bidzalika yardu an nafsihi. Ini penjelasannya lianna suhbataman, krono sak temene membersamai atau mendekati atau bersahabat ya dengan seseorang yardo yang nuruti an nafsihi ing nafsune man, wa ing kana senajan ana sapa man oniku aliman wong kang alim iku syarrun elek jelek mahdun tur murni laka maring sira. Jadi bersahabat dengan orang alim tadi gitu ya, tapi perilakunya, perangainya dan kelakuannya ini justru gitu ya kontraproduktif alias tidak mampu memanage hawa nafsunya dengan baik, ini justru menjadi sangat kontraproduktif, menjadi sangat jelek bagi kita begitu ya. Kenapa? Li'anna suhbata, krono sak temene membersamai atau bersahabat atau ngancani tadi itu ikutu athiru, memberikan pengaruh, ngelabeti apa suhbah, fataktasibu minhu hadzal wasful khabithu. Maka kemudian sifat-sifat yang jelek ini justru akan mendominasi atau akan memberikan pengaruh kepada kita ya. Lambat laun nanti lama-lama kita tidak terasa karena merasa kita sudah bersahabat dengan orang alim, orang yang banyak pengetahuannya, lalu dia selengean, dia semaunya begitu ya dengan hukum-hukum Allah, dengan aturan-aturan keagamaan. Lalu lama-lama kita menjadi menjadi taken for granted, menjadi bisa menerima, dia yang alim aja begitu kok. Pasti dia tahu alasannya ya, saya mau ikut-ikutan lah ya. Lama-lama kita akan menjadi terbawa arus untuk mudah ya menuruti hawa nafsu. Fasara mongko ana apa ilmu neman oniku fasara mongko dadi apa ilmu neman dadi ku ghairu nafiin, ora manfaat laka maring sira, laka bagi kamu fi tahdzibi nafsika ing dalem mendidik nafs awak sira. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, ini baru bagian pertama tadi di mana kita disarankan betul untuk hati-hati di dalam memilih teman tadi itu gitu ya. Sehingga di akhir, di frasa yang akhir ada kalimat fa'ayyu ilmin li alimin yardo an nafsihi. Ini sebuah pertanyaan retoris sebetulnya. Kok ya ada ya ilmu seperti apakah begitu ya yang kemudian membuat orang alim ya, orang yang menguasai ilmu tadi itu justru selalu menuruti hawa nafsunya begitu ya. Jadi bagi Ibnu Athaillah juga aneh begitu ya. Ilmu apakah gerangan begitu ya yang justru membuat orang yang menguasai ilmu ini malah terkuasai oleh nafsu begitu ya. Padahal mestinya semakin orang ini memiliki ilmu atau semakin orang ini berilmu, dia mestinya mampu atau makin mampu memanage dirinya. Fayu ilmin li alimin yardo an nafsihi, atau wa ayu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi.
kebodohan yang seperti apa juga gitu ya. Yang justru membuat si bodoh ini malah mampu mengekang nafsunya, mampu memanage nafsunya gitu. Jadi ini sebuah pertanyaan retoris sebetulnya yang tidak memerlukan jawaban. Jadi dia atau Ibnu Athaillah hanya membuat sebuah pertanyaan yang memancing kuriositas begitu. Kok ya ada gitu ya, ilmu yang membuat orang alim ini malah jauh ya dari Allah karena senantiasa menuruti hawa nafsu. Sebaliknya kok ya ada sebuah kebodohan di mana orang bodoh ini malah bisa memanage hawa nafsunya gitu ya. Sehingga tentu lagi-lagi ya hikmah ke-36 ini saudara sekalian yang saya hormati menjadi sebuah wahana kita melakukan introspeksi. Wahana kita melakukan evaluasi diri atau quality time gitu ya, merujuk kepada hikmah ke-12. Siapapun kita, siapapun kita, apapun profesi yang kita geluti, tanggung jawab apapun yang sedang kita emban, maka di dalam kita menjalankan tanggung jawab, di dalam kita melaksanakan atau menjalankan profesi yang kita jalani, sekaligus juga aktivitas keseharian kita tadi itu, ketika kita tidak bisa sendirian tadi sebagai makhluk sosial begitu ya, maka sangat disarankan kita betul-betul mampu melakukan seleksi ya terhadap persahabatan tadi itu. Apalagi saudara-saudara yang sekarang masih di struktural misalnya, di jabatan-jabatan struktural, maka tentu membutuhkan ekstra kehati-hatian ya. Jangan kemudian malah menjadi kontraproduktif ya karena salah memilih teman begitu ya, salah memilih sahabat. Oleh karena itu sekali lagi hikmah 36 ini menjadi landasan bagi kita kalau kita ingin mengetahui sekaligus menjalankan dan sekaligus menyadari bahwa pangkal semua kemaksiatan adalah ridho terhadap nafsu atau menuruti hawa nafsu, maka kalau kita ingin mampu memanage hawa nafsu tadi itu tidak senantiasa dikuasai bahkan dibelenggu oleh nafsu yang senantiasa menghampiri kita, maka salah satu cara ya, yang disarankan oleh Ibnu Athaillah adalah hati-hatilah di dalam memilih sahabat tadi, di dalam membersamai seorang kawan, di dalam memilih teman agar teman-teman yang kita kita pilih atau yang membersamai kita adalah betul-betul orang-orang yang bisa saling mengingatkan, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, saling mengingatkan karena tadi tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Oleh karena itu godaan orang alim ya sekali lagi adalah dia merasa dirinya dia merasa dirinya hebat begitu ya, karena dia merasa dirinya paling pinter, ini juga menjadi sebuah penyakit tersendiri begitu ya. Nah oleh karena itu sekali lagi ketika tidak ada satupun di antara kita yang sempurna, kita sedang menjalani hidup dan sedang menuju kepada ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka tentu sekali lagi muhasabah, introspeksi, quality time sekaligus juga tadi memilih sahabat menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan hikmah 36 ya bisa memberikan nuansa pencerahan kepada kita sekalian dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.